Definisi tentang statistika itu ialah ilmu mengumpulkan data, menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Sedangkan statistik ialah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Oh, jadi statistika dan statistik itu saling berkaitan ya? Iya. Dalam melakukan suatu penelitian harus dilandasi dengan penggunaan metode ilmiah yang mempunyai syarat dasar yang dimana dalamnya adalah fakta atau data yang reliabel, valid, bernilai atau teori yang relevan. Sedangkan sifatnya yang bersifat universal, objektif, jujur, dan terbuka. Oh, jadi kalau mau pakai statistika itu datanya itu harus valid, terus sifatnya universal ya? Iya. Udah gitu ternyata statistika itu diperlukan sebagai alat membantu memecahkan masalah ya? Iya benar. Oke. Sedangkan data kasar itu diperoleh dari hasil pengukuran suatu variabel pada sampel yang diambil dari suatu populasi menggunakan teknik pengambilan sampel tertentu. Langkah-langkahnya kegiatan statistika itu untuk menangani data kasar. Yang pertama ialah pengumpulan data seperti yang saya jelaskan tadi kan. Kedua, pengolahan data. Yang ketiga, penyajian data dalam tabel atau grafik. Yang keempat, penafsiran sajian data. Yang kelima, analisa data. Dan yang keenam, penafsiran dan pengambilan kesimpulan. Yang terakhir ialah pemanfaat penafsiran dan kesimpulan untuk penentuan kegiatan penelitian lebih lanjut. Wih, sangat berguna ya statistika. Tapi bukannya statistika itu ada jenis-jenisnya ya? Oh iya, teman-teman tahu nggak sih jenis-jenisnya? Aku tahu. Jadi jenis-jenis statistika itu ada dua. Yang pertama itu statistika deskriptif dan yang kedua statistika induktif. Jadi yang deskriptif itu materinya ada penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, angka indeks, deret berkala, dan peramalan. Sedangkan yang statistika induktif itu materinya yang pertama itu probabilitas dan teori keputusan, yang kedua metode sampling, yang ketiga teori pendugaan, yang keempat pengujian hipotesa, yang kelima regresi dan korelasi, yang keenam statistika non parametrik. Nah, yang pertama itu kan ada penyajian data. Data itu adalah himpunan nilai atau varian, datum atau informasi lain yang diperoleh dari observasi, pengukuran, dan penilaian terhadap suatu objek atau lebih. Objek itu didapatkan dari pengamatan, lalu variabel dan varian atau nilai. Ya, ada dua data, yaitu data kualitatif itu diperoleh dari hasil pengamatan. Yang kedua, data kuantitatif diperoleh dari kegiatan pengukuran atau penilaian. Jadi kan data itu ada dua besar, data kualitatif dan kuantitatif. Bedanya itu apa ya? Terus ada pembagiannya lagi nggak sih? Data kualitatif itu kan tadi sudah sedikit saya jelaskan kan, diperoleh dari hasil pengamatan. Jadi kita cuma mengamat aja nih, kita sudah tahu data yang bakal kita ambil. Itu contohnya jenis kelamin, warna bunga, habitat, dan lain-lain. Sedangkan data kuantitatif itu diperoleh dari kegiatan pengukuran atau penilaian. Jadi kuantitatif ini masih dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu data diskret dan yang kedua data kontinu. Contohnya data diskret itu data statistik yang tidak mungkin berbentuk pecahan. Contohnya data jumlah buku perpustakaan per buahnya 50, 125, 350, 275, dan seterusnya. Sedangkan data kontinu itu data statistik yang angka-angkanya merupakan deretan angka yang sambung menyambung. Contoh data berat badan per kilogram 40,3 kg, 40,9, 50, dan seterusnya. Desimal ya, ada komanya. Ya. Terus untuk mendapatkan data itu sumbernya dari mana ya? Ada yang tahu nggak? Sumber data statistika. Jadi sumbernya itu kan data statistika itu ada dua. Jadi ada data primer dan data sekunder. Data primer itu bisa kita dapatkan tuh secara langsung. Nah, contohnya itu kayak wawancara langsung, wawancara tidak langsung, atau pengisian kuesioner. Kalau data sekunder itu ada prosesnya, tidak bisa seperti kita langsung menanyain orang kayak gitu kan. Atau kita dapatkan itu dari pihak lain juga kan. Contohnya BPS, Bank Indonesia,
World Bank, FAO, dan lain-lain. Itu bisa bukannya kalau harus ada proses untuk kayak minta surat izin kan? Iya pastinya, karena kan kita tidak sembarangan untuk mengambil data ini kan, jadi kita perlu izin, tidak sembarangan juga. Kayaknya cukup sampai di sini ya. Aku mau tanya nih sama teman-teman, apa sih istilah-istilah dalam statistika itu? Jadi istilah dalam statistika itu ada 8 ya teman-teman. Yang pertama ada objek. Jadi objeknya itu benda hidup atau mati yang diuji unsur-unsur sifat dan kelakuannya melalui pengamatan, pengukuran, dan penilaian guna mendapatkan info atau nilai-nilai yang berguna mengenai benda tersebut. Terus yang kedua ada variabel, suatu sifat dari objek atau unsur dan objek yang dapat diamati atau diukur sebagai menghasilkan nilai atau ukuran kriteria lain yang dapat bervariasi. Terus yang ketiga ada variat. Variat ini adalah angka atau nilai atau ukuran atau kriteria lain yang dicapai suatu variabel pada suatu individu atau unit statistik. Baiklah, segitu aja sih kalau dari aku. Kalau teman-teman ada nggak yang tahu tentang istilah dalam statistika? Aku boleh jelasin? Ya. Jadi selain dari varian tadi, ada juga yang namanya variasi. Nah, kalau variasi ini yaitu adanya perbedaan antara nilai, variat, ukuran, dan lain-lain dari suatu variabel pada populasi atau sampel. Terus ada juga yang namanya variabilitas. Kalau variabilitas ini kemungkinan untuk bervariasi dari nilai suatu variabel pada suatu populasi atau sampel. Dan ada juga yang namanya parameter. Nah, kalau parameter itu suatu variabel terukur yang digunakan sebagai kriteria untuk mengevaluasi suatu populasi atau sistem. Ada juga nilai parametrik dan ada juga nilai statistik. Selanjutnya, kalau misalnya tadi nih aku jelasin ada nilai parametrik. Teman-teman ada yang bisa jelasin apa itu statistika parametrik? Nilai istilah. Aku bisa deh jelasin nilai parametrik dan nilai statistik. Nilai parametrik itu suatu nilai dari suatu parameter yang diperoleh dari perhitungan atau data sensus. Masih harus dianalisis lagi sih sebenarnya. Dan tadi tuh ada nilai statistik nih ya. Nah, nilai statistik ini adalah suatu nilai dari suatu parameter yang diperoleh dari perhitungan atau data sensus. Gimana? Ngerti nggak? Oh, jadi gitu ya. Terus ada yang namanya distribusi frekuensi yang kalian tahu nggak sih distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi ya. Distribusi frekuensi itu tuh definisinya pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya.
Jadi distribusi frekuensi relatif ini membagikan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi total dikalikan 100%. Oh. Terus distribusi frekuensi kumulatif ada dua, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Oh, jadi distribusi frekuensi itu ada dua, relatif dan kumulatif. Terus kalau untuk ukuran apa sih teman-teman? Ukuran apa sih? Ini ukuran rumus standar. Oh iya, ada rumus data itu gimana sih? Aku mau jelasin nih. Jadi kalau ukuran pemesanan data itu merupakan nilai tunggal yang mewakili semua data atau kumpulan pengamatan di mana nilai tersebut menunjukkan pusat data. Nah, yang termasuk dari ukuran pusat ini kayak misalnya contohnya rata-rata hitungan yang kalau misalnya kita kenal sebagai mean. Yang kedua itu seperti median, kalau kita menentukan nilai tengah, terus ada yang namanya modus, misalnya banyak nilai yang muncul. Ada juga yang namanya rata-rata ukur dan rata-rata harmonis. Oh, jadi ukuran pemesanan data tuh ada rata-rata, terus media, nilai tengah, terus modus tuh nilai yang sering muncul ya. Terus tadi ada apa sih? Ada rata-rata ukur sama rata-rata harmonis. Itu bedanya apa sih? Nah, kalau rata-rata ukur itu digunakan apabila nilai atau datanya satu dengan yang lain itu berkelipatan. Kalau untuk harmonisnya itu biasanya digunakan apabila datanya itu dalam bentuk pecahan atau desimal. Harmonis. Oh iya, harmonis berarti desimal. Tapi kalau misalnya tadi kan aku bahas tentang pemesanan data tuh, biasanya kalau di pembahasan itu menyangkut juga nih tentang kuartil, desil, sama persentil. Itu turunannya. Iya. Oh iya. Kamu tahu? Iya sih. Nah iya, jadi kuartil dari 10% itu turunan dari ukuran pemesanan data yang tadi ya. Nah jadi teman-teman, kuartil itu kelompok data sudah diturunkan besar atau kecil dibagi 4 bagian yang sama besar. Nah di sini tuh ada 3 jenis, yaitu kuartil pertama dinamakan Q1, terus kuartil kedua Q2, kuartil ketiga Q3. Nah terus selain kuartil itu ada desil. Nah desil itu kelompok data yang sudah diturunkan membesar atau mengecil dibagi menjadi 10 bagian yang sama besar. Jadi tadi tuh kalau kuartil dibagi 4, kalau desil dibagi 10.